terjadi penglihatan melalui mata mereka. Jadi tidak ada lagi hijab Bapak Ibu. Karena penglihatan orang-orang yang sudah hampir kepada Allah ini tadi, mereka melihat dengan cahaya ilahi. Hati tadi kalau sudah bersih, diisi dengan sifat-sifat terpuji, ibarat tanah yang sudah gembur, ditanami apapun pasti akan subur. Seperti itu hati kita. Hati kita kalau sudah penuh zikrullah, dia sadar posisinya bahwa dia hanya menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa yang nyata, yang wujud hanyalah Allah, Allah menampakkan diri kepada Muhammad, dikatakan utusannya Muhammad Rasulullah. Ketika itu kita sudah bertubuh berkalimah syahadat. Disitulah nur ilahi memenuhi kolbu atau hati kita. Kalau kolbu sudah dipenuhi cahaya, nah maka kita akan bersiap-siap memasuki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah penuh hati dengan cahaya, sudah tidak ada lagi yang namanya kebencian. Itu tadi yang kita katakan, yang tampil hanyalah baik sangka terus, yang tampil kasih sayang, yang tampil sifat memaafkan. Pandangannya sudah kasih sayang, tidak ada lagi perdebatan, sudah selesai, sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Maksudnya seperti itu. Oleh sebab itu, bagaimana kita ingin sampai kepada Tuhan, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tetapi kita masih memelihara penyakit hati. Itu yang namanya kita menghijab diri sendiri, dan mustahil sampai kepada Tuhan. Karena proses ibadah harus sampai kepada hakikatnya. Syariat harus ditembuskan kepada makrifatnya. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu, kalau sorbannya itu 4 tingkat, jubahnya double 4, kepanasan. Tapi kalau tidak mengetahui yang ada di dalam keluar masuknya napas, ya sama dikatakan dia itu bangkai berjalan atau mayat yang berjalan. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan iman itu bukan di baju, bukan di penampilan. Iman itu adanya di hati kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak perlu kita ini tebar pesona ingin nampak oleh para manusia. Tidak perlu Bapak Ibu, karena kita sudah tidak mengejar yang namanya pahala, kita sudah tidak mengharapkan yang namanya surga. Karena dikatakan hakikat surga ialah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah kenal, kita sudah sampai, kita sudah bertemu, disitulah hakikat surga itu sendiri Bapak Ibu. Jadi disitulah kesyirikan akan gugur, karena kita sudah tidak merasa mampu untuk beribadah tanpa karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oleh sebab itu tugas kita mengikis betul-betul yang namanya penyakit hati dan kesyirikan yang ada di dalam diri kita, dengan cara menyadarkan hati kita dengan menghujamkan zikir sebanyak-banyaknya.
walaupun kita diam, sambil kita nyangkul, sambil kita bawa motor, sambil kita nanam, tapi hati kita terus terhubung dengan Tuhan. Barang siapa mengingatku, maka aku akan mengingat. Artinya apa sih maksudnya? Barang siapa mengingat Tuhan, Tuhan akan, karena di dalam mengingat di situ kita panah. Yang ada hanya Allah Subhanahu. Siapa yang disebut Bapak Ibu? Yang disebut siapa? Nama kita kan nama Tuhan. Seperti itu maksudnya. La ilaha illallah. Menyatakan, menyadari yang wujud, yang bergerak, yang hidup, yang kuasa, tidak lain daripada Dia sendiri. Kita hanya menyaksikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu pernah kita kaji bab hakikat sholat tidak akan sampai kepada yang namanya khusyuk ketika kita belum mengenal Tuhan. Tidak mampu kita bersaksi. Jadi ketika sholat belum mengenal Tuhan, persaksiannya palsu. Dan saksi yang palsu harus dipertanggungjawabkan. Kasihan ibadah 70 tahun taat di syariat tapi ternyata tidak diterima di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Tidak bisa kita tanpa melewati takali, pembersihan, tahali, pengisian, sifat-sifat yang baik, dan setelah itu melalui proses timbulnya tajalli, karena kita ketika berpulang kita dituntut untuk kosong. Ketika pulang kita dituntut untuk memasuki keheningan. Ketika pulang kita dituntut untuk melepaskan segala sesuatu yang selama hidup memenuhi hati kita. Coba Bapak Ibu renungkan nanti kalau pulang dari majelis, kira-kira selama ini hati kita dipenuhi apa? Bapak Ibu renungkan sendiri. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, entah itu tentang masa depan, tentang umur. Hati Bapak Ibu ini lengket kepada apa saja? Lengketnya kepada Tuhan kah? Atau lengketnya ke 4 nafsu tadi? Itu perlu kita periksa Bapak Ibu setiap malam. Karena ketika berpulang, ketika kita tidak bisa melepas keterikatan itu tadi, yang rawan kita akan dibangkitkan dengan apa yang masih mengikat di dalam hati kita ketika kita berpulang ke rahmatullah. Lama hidup kita ketakutan masa depan umpama. Bukankah masa depan itu sudah di dalam lautan Lauhul Mahfud, bahwa sudah saya katakan di dalam biji mangga itu di dalamnya sudah penuh dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu melihatkah biji setelah makan tinggal bijinya? Bapak Ibu bisakah melihat itu biji itu di dalamnya ada batang besar, ranting, daun? Terlihat tidak Bapak Ibu? Tidak terlihat karena belum kasap. Kita melihatnya dengan mata zohir, bukan dengan pantulan nur yang masuk ke dalam kolbu lalu memantul ke dalam Kalau nur yang menjadi penglihatan kita, maka terlihat di biji itu sudah penuh dengan rencana tuh. Paham gak? Karena kalau tidak percaya, bisa dibuktikan. Biji mangga coba kita tanam. Betul kah? Timbul pohonnya. Kan seperti itu Bapak Ibu. Ini yang perencanaan yang tidak terlihat tapi nyata adanya. Dan kita harus percaya. Kita dari satu tetes air ayah dan air di dalam satu tetes itulah hidup sampai terakhir kita meninggal. Sudah
di dalam rencana tuh. Jadi tidak perlu kita khawatir oleh masa depan. Yang kita khawatir itu kualitas ibadah, kualitas kebersihan hati kita. Karena Bapak Ibu, kebahagiaan, rezeki, kesehatan itu mengikuti hati kita Bapak Ibu. Nah itu betul. Kalau hati kita bersih dan diisi dengan sifat-sifat yang terpuji, maka rezeki, kebahagiaan, kesehatan dia akan ditajalikan. Ya karena tanah yang subur, yang bersih, maka dia akan menumbuhkan kekuatan pada tanaman itu Betulkah Bapak Ibu? Di sini rahasianya. Kalau mau terus diikuti kesehatan, kebahagiaan, lancar rezeki, maka perhatikan hati kita masing-masing. Ya. Dan ketika kita diuji dengan yang namanya sedikit susah, sedikit sakit, sedikit miskin, kita tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena di situ Tuhan hanya ingin melihat keimanan kita sampai mana. Hanya ingin melihat. Kalau kita bisa lillahi ta'ala menerima ujian tadi merupakan karunia daripada Tuhan, maka Tuhan akan meloloskan ujian itu tadi. Ya Allah, saya terima sakit ini. Ya Allah, saya terima kesusahan ini. Ya Allah, saya terima kemiskinan ini. Saya terima. Maka hati akan lapang. Hati akan bersih. Disitulah turun cahaya ilahi. Kalau sudah turun cahaya ilahi, masalah selesai semua Bapak Ibu. Karena semua itu tunduk kepada Tuhan, termasuk di dalam seluruh tatanan alam semesta. Apalagi kita manusia, apalagi yang namanya kesehatan, kebahagiaan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak zalim kepada manusia. Manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa kita sengsara? Kenapa kita sakit? Kenapa kita menderita? Kemungkinan, mohon maaf, tidak boleh kita buruk sangka kepada Tuhan. Kita harus selalu baik sangka. Karena apa yang kita terima kemungkinan daripada perbuatan orang tua kita atau kakek nenek kita, nenek moyang kita, yang kemungkinan mereka dahulunya belum sempurna di dalam menimba ilmu. Dan disinilah kita harus ikhlas. Disinilah kita melakukan penebusan dosa-dosa kesalahan orang tua kita ataupun kakek nenek nenek moyang kita. Dengan hadir di majelis, dengan menimba ilmu inilah kita meleburkan seluruhnya, dan kita membawa keberkahan, keselamatan kepada bapak ibu, kakek nenek dan nenek moyang kita yang tadinya di alam kubur diazab. Ketika bapak ibu hadir di majelis, Masya Allah, semingguan azab diangkat. Keberkahan dari majelis bapak ibu bawa ini tadi dah. Bukankah di dalam diri bapak ibu ada unsur bapaknya ibu, ibunya betulkah? Itu yang dibawa, itu yang menjadi keselamatan, karena itu yang mendapat keberkahan. Ketika bapak ibu hadir, bapak ibu di dalam hakikatnya menghadirkan bapaknya, menghadirkan ibunya. Kalau kita kaji, kita tilik pada hakikatnya, kan seperti itu. Artinya kita menginginkan diri kita, orang tua kita, nenek moyang kita selamat dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu. Hidup itu yang perlu ditekankan bukan masalah was-was, khawatir, ibadah.
kebersihan hati. Itu terus. Itu difokuskan. Nanti semua Allah perbaiki. Karena bagaimana hidup kita tergantung dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubungan hati kita? Apakah hati kita seperti tanah yang tandus, ditanami tanaman tapi tidak mau ini yang bahaya. Hati yang mati dikatakan tanah yang tandus, ketika ditanam zikir maka tidak membekas. Oleh sebab itu bagaimana caranya? Hujani hati dengan zikrullah berkali-kali, jangan sekali, jangan dua kali, sepuasnya, sampai kita bisa meneteskan air iya, seperti itu. Kalau belajar ilmu ketuhanan malas zikir, nah ini ibaratnya menginginkan surga tapi mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa mengharap keselamatan tapi mencari sebab kecelakaan. Akhirnya membaca doa tolak bala itu kan kalau tangan pasti dibalik. Tidak menginginkan bala, maka hakikat bala itu datangnya dari siapa? Allah Ta'ala juga. Itu ujian juga. Kalau orang sudah hampir sampai kepada Tuhan, sudah tidak diperlukan doa tolak. Wah, mau datang atau mau enggak? Tapi seperti ini tidak boleh juga kita sampaikan kepada mereka yang belum paham, yang dikhawatirkan nanti timbul karena kita sudah tidak mempunyai wujud, tidak mempunyai diri, mustahil kita ketakutan. Artinya mayat itu tidak mempunyai perasaan lagi. Kalau kita masih ketakutan berarti merasa ada diri, merasa hidup, betul kah? Akhirnya merasa takut mati, takut disakiti, takut sakit, takut, berarti masih berarti masih ada syirik. Berarti masih ada dua pengakuan dalam satu wujud. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kajian ini bisa mengikis kekotoran hati kita. Karena yang kami harapkan Bapak Ibu duduk di majelis mendapatkan pelajaran yang terbaik. Untuk apa pelajaran yang terbaik? Untuk menjalankan amal ibadah yang terbaik. Karena seolah-olah hari ini terakhir. Malam ini. Tidak tahu nanti setelah tidur tidak ada yang menjamin. Kalaupun besok kita masih diberi kesempatan hidup, maka bekal ilmu malam ini yang menjadi amalan untuk esok Berarti esok hari kita meniatkan apa? Yang pertama, hidup ada tujuannya. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk taubat. Yang kedua, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan, amal ibadah, bekal untuk di akhirat. Karena akhirat ini sangat panjang. Kalau kita ke Jawa naik pesawat masih mengharapkan pulang masih bisa. Tapi kalau sudah menempuh jalan pintu alam kubur, tidak bisa akan kembalilah. Dan itu yang paling menakutkan Bapak Ibu. Karena apakah kita siap? Kita harus siap tidak siap. Disitulah ilmu ini yang akan menjadi syafaat kita. Bukan uang Bapak Ibu, bukan jabatan, bukan tanah yang berhektar-hektar itu. Ilmu ini yang akan menjadi pelindung, perisai diri kita di alam kubur sampai nanti di yaumil kiamat. Oleh sebab itu jangan bersedih ketika kita masih diuji dengan kekurangan. Jangan berbangga ketika kita dititipi kelebihan.
Karena miskin ataupun kaya, senang ataupun susah, semuanya ujian Bapak Ibu. Jangan merasa kalau sudah kaya, mapan, serba tercukupi, itu Bapak Ibu merasa Tuhan itu ridho dengan Bapak Ibu. Bukan. Orang kaya, orang kecukupan justru berat ujiannya Bapak Ibu. Seringkali gugur, tidak lolos. Kenapa? Karena banyak lalainya, banyak lupanya. Oleh sebab itu Rasulullah paling senang berkumpul dengan orang-orang yang karena orang-orang yang miskin ini selalu ingat kepada Allah. Ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah bantu ya Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Allah terus tersebut. Kalau kaya raya tercukupi, banyak yang gugur. Banyak yang sombong karena kenikmatannya, kecukupannya itu balutan kemurkaan Tuhan yang dikatakan istidrat. Oleh sebab itu kita menyikapinya biasa saja, nggih, Bapak Ibu. Miskin kaya itu karena di hadapan manusia aja. Di hadapan Allah, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bersih hatinya, siapa yang hampir sampai dekat kepada Allah Subhanahu, itulah yang dikatakan dia yang mulia. Itulah yang dikatakan insan kamil mukamil. Hidup di dunia, dia menanggung rahasia Tuhan, bukan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, berpesan untuk diri saya sendiri dan Bapak Ibu umumnya bahwa umur terus berkurang. Saya sering mengingatkan terus berkurang. Setiap hari di masjid-masjid, musola-musola membuka pendaftaran untuk berpulang ke rahmatul. Nomor urut terus dibaca Bapak Ibu. Telah berpulang ke rahmatullah nomor sekian, si pulang pimpul. Dan itu nanti nyata sampai kepada Nah, ini loh maksudnya. Kita harus di samping bekerja, di samping mencukupi dunia, ada yang lebih penting juga, persiapkan di akhirat. Karena nanti istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta benda kita yang dulu mungkin hidup kita gadang-gadang, kita cintai, kita sayangi, ternyata tidak ada yang mampu menyelamatkan Nah, masing-masing Bapak Ibu. Tidak ada yang kita sandarkan untuk bisa membantu kita, hanya diri kita sendiri. Maka sebelum kami tutup pengajian ini, alangkah baiknya saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Jangan sampai lewat waktu ini tanpa zikir, tanpa terhubung dengan Tuhan. Maka perbaiki hati, buang sifat yang tidak baik, hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Disitulah kita akan mampu melihat kebesaran daripada tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ke depan akan terus jihad binafsi, akan terus semangat dan terus diistiqomahkan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian karena waktu sudah mencapai batasnya. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat, mohon ampun apabila banyak salah kata dalam menyampaikan amanah, karena kami dikatakan fakir ilmu, karena kebenaran mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.